Oke, hmm, jadi ini perkenalan tentang tanah liat ya. Kalau di Inggrisnya susahnya biasanya semuanya namanya clay. Gitu. Kalau kamu ke Outland gitu ya, nyari toko, namanya clay. Nah terus jadi bedanya apa gitu? Clay yang ini sama clay yang dijual di Outland, clay lain. Ya, clay yang buat keramik itu aslinya batu. Jadi dari batu yang udah kena, kalau di video yang aku kirim tuh dia bilang udah lelah. Jadi udah jutaan tahun kena panas, kena dingin, kena pressure, akhirnya hancur lagi. Eh, Asli paling dalamnya secara kimia, clay itu biasanya mengandung silika, alumina, sama air tapi yang chemically combined. Jadi bukan air. Ada juga yang fisik airnya gitu ya, air beneran. Tapi yang ini yang lebih chemically combined. Nah itu sebenarnya kayak dari tempat-tempat yang ada gunung berapi gitu. Jadi magma lewat itu ya, itu batu-batu bituannya tuh hancur, tambah fine jadi clay. Biasanya di separate primary clay sama secondary clay. Kalau primary itu yang lebih pure, jadi benar-benar dari batunya eroded, ya di situ ketemu. Kebanyakan kalau yang masih pure putih. Jadi kalau yang paling purenya itu porcelain, atau orang panggilnya kadang-kadang kaolin, soalnya aslinya dari gunung yang paling ditemuin dulu di China, Kaolin Mountain namanya. Jadi orang Buddha waktu itu nggak bisa namanya nggak bisa bener gitu pronunciasinya, jadi dipanggilnya Kaolin. Jadi sekarang salah satu produk yang kamu beli itu untuk bikin clay putih biasanya Kaolin. Kalau di lokal di Indonesia yang biasanya paling common dari Sukabumi biasanya claynya. Jadi ada yang putih, clay Sukabumi putih stoneware, terus ada yang coklat juga. Terus dia kalau yang Sukabumi ini biasanya stoneware, jadi ada bedanya juga temperaturnya gitu. Jadi kayak tadi kan primary itu kalau dari gunungnya dia eroded, langsung dapat claynya di situ, itu primary clay masih lebih pure. Nah kalau dia udah kena hujan lagi yang deras itu ya, ke bawah ke kali kemana, nah sembari jalan tuh sembari ngumpulin kotoran jadinya, kayak mineral-mineral yang ada di jalan kok ambil semua. Jadi biasanya di kali, di sawah, jadi mereka habis panen biasanya tuh ya lumpurnya clay gitu, bisa dipakai. Jadi kalau di sini juga ada desa dekat Banten sini yang desa Tanah Liat juga di pinggir Bali. Nah itu kalau yang udah impure dipanggilnya secondary clay. Jadi dia bukan primary lagi, udah secondary, kecampur-campur. Nah gara-gara dia kecampur other stuff, organic stuff, kayu atau apa gitu ya, dia biasanya melting point-nya jadi lebih rendah. Jadi kita kategoriin gitu, ada low fire clay, ada mid fire, ada high fire. Nah yang high fire biasanya dipanggilnya stoneware. Jadi itu kalau di Indonesia biasanya dibakarnya ke sekitaran 1200 derajat Celcius. Ya, kalau mau bayangin berapa panas ya, boiling water 100 degree aja kamu masukin udah melepuh kan. Nah ini 12 kali lipat gitu di panasnya. Ya, jadi itu sepanas lava gunung berapi gitu kira-kira. Teknik pembuatannya banyak. Jadi kalau beli pun bisa beli yang udah jadi gitu ya, satu pak ini. Kalau yang common mungkin di Tokopedia kamu bisa cari yang ini, Tanah Liat Citra namanya. Ya, ditulisnya bisa dibakar sampai 1400 gitu. Jadi temperaturnya penting banget. Jadi kalau orang nanya tuh, oh paling bagus pakai clay apa? Tergantung kamu bakarnya di mana, dia temperatur berapa bakarnya. Kalau dia temperaturnya nggak sesuai, jadi kamu pakai yang low fire tapi kamu bakar di tempat yang bakarnya tinggi, melelehnya tuh bisa nempel sama yang barang-barang lain jadi merusak. Terus kilnya sendiri, barang-barangnya kan semua cukup mahal, jadi bisa merusak itu juga. Jadi biasanya sih nggak mau orang itu. Ya aku di rumah aja kalau ada orang mau titip bakar harus beli claynya dari aku, jadi sesuai dengan apa yang aku pakai. Ya, glasirnya juga biasanya begitu, soalnya dia kayak banyak, kalau nggak match kacau, nggak bener jadi. Teknik pembuatannya, jadi kamu bisa belinya udah jadi kayak paket-paket gini ya.
Yang ginian juga cukup banyak di Tokopedia, tapi biasanya nggak dipakai. Jadi yang satu-satunya yang dipakai di Indonesia mungkin yang ini, sama ada satu lagi yang dust natural clay. Jadi bukan dust air dry clay tapi yang natural clay. Nah bedanya kalau yang dust air dry clay apa? Itu bukan natural clay, jadi bukan dari batu. Jadi kebanyakan tuh kayak partikel fabric atau kertas gitu, terus dicampur kayak semacam lem. Jadi habis kamu buat-buat ya lemnya mengering, mengeras, jadi kayak keras. Tapi itu pun juga nggak waterproof. Kalau kamu sok lagi, dust air dry clay udah kering pun dia bisa jadi lunak lagi. Lebih susah sih kerjanya. Nah claynya ini dari gini kita mau bikin jadi keras gimana? Harus itu tadi dibakar. Ya, dibakar dia jadi meleleh. Mungkin komponen-komponen aluminanya yang meleleh terus bikin silikanya nyangkut jadi keras, jadi kayak batu ya. Kuatnya berapa kuat setelah dibakar? Kuat sekali. Ya. Jadi kayak ini udah dibakar nih, terus kita taunya udah dibakar dari mana? Kalau diketok. Kalau diketok ting ting ting, kalau yang belum dibakar tok 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 gini. Ya, terus kalau kamu kerok pakai kuku pun udah lepas powder. Kalau ini udah nggak bisa. Kecuali dia bakarnya rendah banget, jadi masih agak fragile. Itu pun kalau kena air ya lama-lama mungkin bisa dijok, kan minimum pembakarannya biasanya kira-kira 800-an, 800 derajat baru dia jadi keras permanen. Di bawah itu belum. Jadi ada juga yang kadang-kadang nanya, bisa kita beli gini terus bakarnya di oven di rumah? Kurang panas. Oven rumah paling 300 derajat. Jadi malah cuma ngebuat claynya kering banget, tapi belum jadi satu, itu belum ada chemical changes. Jadi malah tambah fragile. Jadi kalau dia udah kering total nih kayak gini, kita panggilnya bone dry stage. Jadi ada kayak stage-nya gitu. Kalau bone dry stage ini paling, jadi paling hati-hati handlingnya kalau di bone dry. Dan sebelum dibakar harus bone dry dulu. Jadi apapun yang kamu buat ya udah nanti dikeringin kayak gini. Ini kemarin aku baru buat. Ini harus kering sampai kayak bone dry, nanti baru dibakar. Terus bakarnya juga harus pelan-pelan. Soalnya yang tadi ada chemical waternya di dalam. Itu kalau lagi 100 derajat ya berubah jadi uap gitu kan. Nah itu kalau kecepatan energy burst-nya itu bikin dia crack, atau kalau parah banget ya pecah, kalau kayak burst gitu. Jadi kalau kayak baru-baru kita belajar terus asal bakar, basah-basah dibakar dan tebel-tebel, bisa tiba-tiba kayak bunyi popcorn gitu. Pok ya itu ya. Barangmu lagi pecah-pecah gitu. Berapa kuat ya kayak gini aja nih, kalau kayak setengah senti biasanya tebelnya. Kalau baru mulai ini aku injek-injek loh, jadi bisa sampai hampir 90 kiloan itu bisa aku injek, nggak pecah. Jadi dia kuat secara struktur gitu, tapi dia sangat gestas, sangat brittle. Jadi kalau dijatuhin ya pecah kayak kaca. Jadi selama nggak dijatuhin ya dia last forever. Kamu 1000 tahun kemudian, 2000 tahun kemudian, asal nggak dipecahin atau nggak dibakar sampai dia meleleh, melebihi melelehnya, it will last forever. Salah satu material paling keras. Cara pembuatan, jadi bisa juga belinya tuh kayak powder gitu, kayak powder porcelain. Ya, terus tinggal kamu campur air ya sampai konsistensi plasticity yang kamu suka dipakai. Bisa juga dibikin casting slip, jadi dibikin kayak lumpur ya, terus ada kimia lain ditambahin, nanti itu bisa di mold gitu. Di pour ke plaster mold, bisa jadi kayak barang-barang kayak gini ya. Jadi kalau di pabrikan biasanya kayak gitu, mainnya pakai mold gitu. Jadi dia bisa moldnya yang banyak gitu, kayak 100 mold sama semua, nanti tinggal di pour satu hari itu yang jadi 100 gini. Makanya mereka kalau yang mass production yang kayak pabrik bisa murah gitu, kira-kira gitu, produksinya cepat. Bisa orangnya juga banyak. Cara ngewarnain clay gimana? Nah kalau yang ini ya, kalau ini yang coklat dibakar biasanya agak merah-merahan, tambah dia panas bisa tambah coklat tua warna. Kalau yang putih dibakar dia nggak putih-putih banget, jadi kayak keramik ini. Ya, ini udah dibakar juga. Glasirnya itu biasanya jadi 2 kali pembakaran. Nggak harus, tapi biasanya orang 2 kali. Dibakar sekali dulu terus jadi permanen begini, namanya biskuit.
Setelah itu mau dibikin mengkilap, dicelupin ke solusi glasir. Nah, glasir itu sebenarnya kaca glass powder. Kaca komponennya apa ya, sama juga sih, ada silika, alumina, sama ini. Cuma kalau yang glasir mungkin silikanya lebih banyak, kalau yang clay aluminanya lebih banyak. Tapi rata-rata semua yang mirip-mirip sih komponennya. Jadi kadang-kadang ada juga clay yang sangat low fire, kalau kamu bakar ke high fire itu bisa dipakai jadi glasir. Jadi dibikin kayak mat gitu, campur air ya, itu kamu celupin itu kamu bakar ya, dia meleleh kayak jadi kayak glasir juga. Kalau glasirnya lebih banyak kacanya, dia lebih transparan. Terus bisa didekorasi-dekorasi dengan apapun cara dekorasi yang kamu bisa belajarin. Bisa di printing, bisa di decal, bisa di pakai tangan. Tapi susahnya biasanya glasirnya itu ada pergerakan gitu, waktu dibakar dia masih kayak meleleh menurun. Nah itu bisa bikin barangnya apa yang kamu gambar distorted gitu. Tapi bisa juga pewarnanya kamu campurnya ke clay dulu. Jadi claynya yang tadi yang aku bilang kalau udah dicampur air kayak lumpur itu dipanggilnya slip. Itu dikasih warna. Warnanya warna clay yang bisa tahan harus mengandung metal oxide. Kalau yang organik kayak food coloring gitu ya burn off aja, nggak bakal ada trace warna lagi. Jadi harus metallic oxide. Ada beberapa yang kayak cobalt oxide gitu-gitu ya bisa straight dipakai langsung biru gitu. Tinggal mainin presentasinya aja. Tapi kalau yang warna-warna kayak kuning, merah gini-gini, nah ini biasanya secara pabrikan mereka dengan research teamnya udah eksperimen ya, tambah ini berapa persen, berapa ini akhirnya dapatnya pokoknya yang merah dan kuning gitu. Jadi kalau kayak aku disuruh beli raw material suruh bikin kuning aja kan ada mahal dulu. Terus resepnya biasanya juga secret, biasanya nggak share. Glasir banyak yang share. Jadi kalau glasir itu resepnya ini raw materialnya ini berapa persen gitu, yang kamu ikutin itu banyak yang share. Tapi kalau yang unik-unik banget yang mereka olah sendiri ya kadang-kadang mereka keep secret juga gitu, kayak selling pointnya dia. Jadi bisa ditambahin ke clay kalau kayak gitu, jadi warnanya kayak drop gitu. Terus bisa dipakainya ya langsung dicat aja. Apa yang kamu buat ya dicat. Tapi provided slipnya itu mesti sama claynya. Kalau claynya beda, soalnya presentasi penyusutannya beda, nggak mau nempel lepas gitu, film. Jadi yang bikin susah itu kayak gimana bikin compatible-nya gitu, cocok nempel gitu ya. Itu yang biasanya eksperimennya banyak dan exhausting. Tapi bisa terus-terusan. Bisa juga yang warna-warnanya itu ditambahkan ke glasir kamu. Jadi base glasir yang transparan doang ya kamu tambahin berapa persen stain merah, stain kuning, stain biru, bisa langsung jadi glasir berwarna ya. Dan bisa juga langsung kamu capin kalau ke biskuit gitu, warna-warna yang beda. Kalau stain masih agak predictable, soalnya warnanya udah kelihatan gitu. Coklat ya kamu bakar nanti jadi kayak gitu, coklat juga. Kalau yang kamu pakainya raw-nya langsung yang tadi metal-metal, kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi kelihatannya coklat, dibakar terus jadi hitam. Bisa beda banget gitu dari apanya. Jadi kamu mesti tahu gitu warnanya mau diubah. Tekniknya sih banyak gitu. Nah yang kita belajarin nanti ini untuk basicnya gitu ya, hand building namanya. Jadi hand building teknik itu biasanya paling basic pinching, cuma di pinch, terus coiling ya. Jadi ini ada tiga-tiganya. Yang bawah aku pinch untuk bikin bentuk itu, gitu. Terus tengahnya di coiling itu kayak dibikin kayak bakmi, cacing, terus bisa kamu build up gitu. Jadi misalnya kamu pinch nih, terus jadinya cuma segini, tapi kamu bilang kurang tinggi, gimana ya? Udah bisa ditambahin coil tinggi. Terus kalau yang terakhir slabbing, kalau slabbing itu di roll kayak pancake dulu, dengan itu dikonstruk. Jadi yang kayak barang ini pakai slab, ya. SLAB, slabbing. Terus yang ini juga slabbing. Itu semua kayak kotak-kotak yang dia tempel-tempel. Terus tempelnya clay sama clay harus pakai score dan slip, jadi kayak di scratch permukaannya, dibasahin dikit, scratch lagi, baru dia nempel kuat. Kecuali kamu main claynya yang masih sangat lengket, ya nggak perlu bisa ditekan-tekan aja pokoknya nempel kuat juga gitu. Tapi kalau dia agak keringat sedikit ya, paling bagus masih score dan slip. Ini teknik coilingnya bisa kecil banget, bisa coilingnya gede. Jadi coiling mungkin paling cukup versatile, bisa bikin size-nya tuh dari kecil banget sampai gede banget. Tinggal ditumpuk-tumpuk aja jadi kayak build up gitu. Kayak extruder, 3D extruder, ini juga coiling.
Tapi kadang-kadang kalau kamu nggak nempelnya dengan kuat, dia lagi dibakar kayak lepas lagi gitu, separate dari antara satu sama yang satu lagi. Jadi itu yang kayak kadang-kadang harus hati-hati. Kalau separate-nya dikit doang, glasirnya nanti bisa ngebantu, dia kayak masuk ke dalam celahnya ya, ketutupan gelas jadi tambah kuat. Ya. Terus itu yang kayak gini-gini nih dari pabrik Kevala di Bali. Waktu itu ada kayak workshop anak-anak ke sana jalan-jalan. Jadi ini mereka punya glasir, udah campur-campur. Terus kalau pabrik-pabrikan ya ada timnya gitu, ada satu grup yang selalu eksperimen dengan glasir. Jadi mereka punya glasir biasanya lebih bagus dan konsisten dibanding yang kalau kita gitu. Ini dulu kayaknya pakai printing, jadi mirip kayak yang cukil gitu, alatnya dicukil-cukil, terus dikasih catnya, di press tuh sama Pak Hadi lagi di atas. Oke, kalau gitu yang berikutnya ada ngasih lihat kamu tungkunya aja. Ya.